Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan pengajian kitab Al-Usfuriyah. Bahwasannya kemarin di hadis yang ketiga dan juga ada kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang bertemu dengan seorang kakek Nasrani pada waktu itu mau berangkat sholat subuh di masjid. Ternyata setelah ditunggu-tunggu tidak disalib ketika jalan, tahu-taunya kakek tersebut tidak masuk masjid dan dapat diketahui bahwa kakek tersebut adalah kakek yang beragama Nasrani. Selanjutnya kita akan meneruskan pengajian dan kisah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini wa 'ada alaina min barakatihi amin. Fadakhala 'alal masjidi fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firruku'i. Ketika seorang kakek Nasrani tersebut tidak masuk masjid, akhirnya Sayyidina Ali masuk masjid. Dan Sayyidina Ali itu menemukan bahwasanya Rasulullah itu dalam keadaan rukuk. Fatawwala ruku'a miqdarar ruku'aini. Kanjeng Nabi waktu itu sedang rukuk dan memanjangkan rukuknya. Kadar atau kira-kira rukuknya itu lamanya 2 kali rukuk semisalnya. Hatta adrakahu ala aliyun. Hatta adrakahu aliyun radhiyallahu ta'ala anhu. Karena rukuknya itu lama ya, tidak seperti biasanya panjangnya 2 kali rukuk seperti biasanya, maka Sayyidina Ali ini dapat menjumpai sholat, menjumpai rukuknya tersebut tanpa ketinggalan rakaat. Karena masih dalam keadaan rukuk, maka jamaah itu bisa menyusul, artinya sudah terhitung 1 rakaat, menjumpai 1 rakaat, tidak perlu menambah rakaat lagi di akhir salamnya imam. Falamma faragha min sholatihi qala ya Rasulullah lima tawalta ruku'a fi hadhihi sholati ma kunta taf'alu mithla hadha. Ketika Sayyidina Ali sudah selesai sholat bersama Rasulullah, akhirnya Sayyidina Ali ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa panjenengan kok memanjangkan rukuknya dalam sholat kali ini? Padahal panjenengan itu tidak pernah melakukan seperti ini. Biasanya ya standar, rukuk standar. Tapi ketika sholat hari ini itu kok rukuknya panjang gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibrailu alaihi salam wa wada'a janahahu ala dhuhri. Jadi gini li Ali ya, ketika saya ini rukuk, ketika sholat ini rukuk, dan ketika saya membaca subhana rabbiyal azimi seperti biasanya yang saya baca, dan ketika sudah selesai saya mau i'tidal, mau mengangkat kepala saya, itu ternyata malaikat Jibril itu datang. Malaikat Jibril datang kemudian meletakkan sayapnya di atas punggungku. Nah, otomatis ketika diletakkan sayap di atas punggungnya Kanjeng Nabi, berarti ini isyarat Kanjeng Nabi
tidak boleh i'tidal terlebih dahulu. Wa akhadani tawilan, dan sayap tersebut diletakkan di atas geger ya. Geger itu apa? Punggungku itu lama. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si. Tapi ketika malaikat Jibril itu mengangkat sayapnya, maka saya mengangkat kepala saya. Artinya saya i'tidal. Faqalu lima fa'ala hakadha. Artinya pada waktu itu yang tanya bukan Sayyidina Ali saja. Para sahabat juga tanya, Kanjeng Nabi, mengapa malaikat Jibril melakukan hal semacam itu? Kenapa Kanjeng Nabi? Faqala ma sa'altuhu an dzalik. Kanjeng Nabi jawab, aku gak sempat takon nih. Saya gak sempat bertanya pada malaikat Jibril, kenapa malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas punggung saya. Fadhara Jibrailu alaihi salam wa qala ya Muhammadu inna aliyan kana yasta'jilu lil jamaah falakiya syaikhan nasraniyan fit tariqi. Jadi ternyata ketika Kanjeng Nabi ditanya para sahabat mengapa malaikat Jibril melakukan hal itu, dan Kanjeng Nabi menjawab, saya tidak bertanya kepada malaikat Jibril mengapa melakukan hal itu. Akhirnya malaikat Jibril ini datang langsung dan memberi informasi. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, kenapa kok saya tak taruh di atas punggung jenengan? Kata malaikat Jibril gini, sesungguhnya Ali radhiyallahu an itu bergegas untuk jamaah. Tetapi Ali ini bertemu dengan seorang Nasrani, kakek Nasrani, seorang yang sudah tua dari kaum Nasrani di jalan. Walam ya'lam aliyun annahu nasraniyun. Dan waktu itu Ali itu tidak tahu bahwa seorang kakek tersebut beragama Nasrani. Wa akramahu li asli syaibatihi wa ma taqaddama anhu wa fidha haqqahu. Dan Ali ini karena tahu orang yang di depannya ini adalah seorang kakek, dia memuliakannya dengan tidak mendahului karena usia lanjutnya. Jadi itu adabnya seorang Ali ketika berjalan, walaupun ada seorang kakek yang beragama Nasrani, itu tidak dia salib karena menjaga haknya, menjaga kemuliaannya. Fa'amarani Allahu ta'ala an akhidaka firruku'i hatta yudrika aliyun salatal fajri. Karena ada sebab Ali tersebut tidak mendahului seorang kakek, maka Allah memerintahkan kepada saya untuk Untuk mengendalikan panjenengan di dalam ruku, untuk biar tidak bergegas untuk i'tidal, sehingga Ali itu dapat mengikuti sholat subuh berjamaah, atau bisa menyusul rakaat tersebut. Wa hadza laisa bi'ajabin, dan ini itu tidak perkara yang mengherankan Kanjeng Nabi, ya, tidak mengherankan. Kula niku meletakkan sayap saya di punggung jenengan, di atas punggung jenengan, supaya jenengan itu tidak bergegas i'tidal karena Ali yang tidak mau mendahului orang Nasrani tersebut. Itu biasa-biasa saja lah. Ada yang lebih mengherankan, apa itu? Wa ajabul ajabi annallahu ta'ala amara Mikailu alaihissalam
ayyakhudha syamsa bi janahihi hatta la tatlu'a syamsu tawilan li asli aliyin radhiyallahu taala anhu. Nah, dan yang paling mengherankan itu adalah bahwasanya Allah itu memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari. Menahan matahari dengan sayapnya supaya tidak cepat-cepat terbit, ya. Dikarenakan Ali radhiyallahu an. Jadi kehebatannya memuliakan orang yang sudah usia lanjut itu sampai Kanjeng Nabi itu ditahan malaikat Jibril supaya tidak iktidal, dan matahari itu ditahan oleh malaikat Mikail supaya tidak cepat terbit. Itu keutamaannya, gara-gara Ali yang memuliakan seorang kakek tidak mendahului dalam berjalan. Wa qala hadhihi darajatu bi hurmati syekhil fani ma'annahu kana nasraniyan. Dan musannaf atau pengarang kitab ini berkomentar bahwasanya derajatnya Sayyidina Ali ini dengan menghormati seorang yang sudah lanjut usia, walaupun seorang yang lanjut usia tersebut beragama Nasrani. Itu adalah sebuah kisah tentang Sayyidina Ali bersama kakek tua yang beragama Nasrani. Di samping ada anjuran bagi seorang yang lanjut usia untuk segera bertobat, juga ada kemuliaan bagi orang yang memuliakan seorang yang sudah lanjut usia. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.